rekan-rekan pers dan YouTuber ya. Jadi juga untuk publik yang menyaksikan acara tadi, bagaimana hakim memutus ya, memang apa ya, kita harus patuh hargai pendapat hakim. Namun ada good newsnya adalah bahwa saya selaku pemohon adalah orang yang tepat, tidak ditolak. Artinya legal standing saya sudah terpenuhi. Dan kedua adalah bahwa selaku subjek yang saya uji juga itu tepat di sini di Mahkamah Konstitusi, tidak ditolak juga. Kendalanya adalah cuma satu, yaitu saya itu di permohonan saya tidak diterima dengan alasan secara formil obskur, kurang jelas ya. Artinya permohonan yang saya susun itu dianggap tidak begitu jelas ditangkap oleh hakim. Dan ini good newsnya lagi bahwa ya berarti saya tinggal mengajukan lagi nanti, memperbaiki lagi. Nah, intinya permohonan saya belum disentuh oleh hakim, yaitu substansi bahwa saya harus menguji undang-undang pemilu ya nomor 7 tahun 2017 pasal 169 huruf R tentang pendidikan, di mana ya pada pasal berikutnya syarat-syarat untuk menjadi calon presiden, calon kepala daerah, calon gubernur itu hanya mempersyaratkan fotokopi legalisir. Ya, bahkan untuk DPR ini tidak perlu diverifikasi, cukup dikasih saja. Dan untuk presiden, untuk kepala daerah ini diverifikasi dan bisa diklarifikasi kalau dirasa curiga. Nah, pertanyaan saya, apa mungkin seorang presiden incumbent dicurigai ijazahnya palsu? Apa mungkin dewan yang incumbent dicurigai ijazahnya palsu, sementara mereka masih berkuasa? Dan begitu juga untuk kepala daerah. Makanya saya merasa harus uji ini ke Mahkamah Konstitusi agar supaya undang-undang pemilu mewajibkan klarifikasi, jangan ada kalimat dapat, ya, jangan ada kalimat kalau ada laporan, kalau mencurigakan, sehingga ini mengakibatkan ketidakjelasan norma-norma di undang-undang pemilu. Harapan saya nanti jika misalnya dikabulkan uji ini, maka setiap ada pemilihan pejabat melalui proses pemilu, dia harus ijazahnya itu harus diklarifikasi. Jangan tunggu ada laporan masyarakat. Harus bahkan sesuai dengan undang-undang kearsipan itu harus diautentikasi, disandingkan asli dan fotokopinya yang legalisir. Jangan hanya cukup kasih legalisir langsung percaya dan tidak perlu ada proses klarifikasi malahan. Jadi perlu kita ketahui bahwa ada 3 jenis pengujian ijazah di sini ya. Menurut undang-undang kepemiluan, undang-undang pemilu itu pertama ada verifikasi. Ini sifatnya hanya administratif, ya. Sifatnya dia hanya ngecek-ngecek benar nggak dileges, ditanya kampusnya benar nggak ada mahasiswa ini benar. Yang kedua itu adalah klarifikasi. Ini masih rejim undang-undang pemilu. Klarifikasi ini adalah kalau misalnya ada laporan masyarakat mencurigakan, maka KPU berhak mempertanyakan lebih dalam mana ijazah aslinya. Nah, kalau menyandingkan saja itu mungkin klarifikasi, tapi ada level lebih tinggi, yaitu autentikasi. Autentikasi ini adalah otentik enggak fotokopi yang dilegalisir dengan ijazahnya. Ijazahnya bahkan diuji keaslian ijazah ini, tanda tangannya otentik enggak. Jadi jangan hanya dikasih tunjuk di fotokopi legalisir langsung percaya. Nah, harapan saya tadi di permohonan ini adalah bahwa harus setiap, apalagi presiden itu harus diautentikasi ijazahnya. Misalnya kalau ada yang dia dari luar negeri, ya harus ke luar negeri, harus dicek ijazahnya benar enggak, ijazah ini asli, tanda tangannya benar enggak, harus dicek prosesnya benar enggak. Karena autentikasi menurut undang-undang kearsipan itu melibatkan pertama ahli arsiparis, kedua melibatkan ahli pendidikan, melibatkan ahli-ahli kimia. Jadi proses autentikasi ini sangat penting untuk memastikan apakah pejabat negara itu adalah betul-betul berintegritas tinggi. Kenapa? Kita ini menganut sistem presidensial yang sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kalau saat pejabat yang presiden ini tidak berintegritas, maka seluruh kepala daerah sampai ke level kepala desa juga harus mengikuti
kemauannya, harus mengikuti pola pikirnya, harus mengikuti integritasnya. Seperti itu. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.